Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cahaya Belajar, kembali lagi di channel ini, ruang kita belajar dan berpikir kita bersama. Hari ini kita akan membedah bab 1 dari buku media pembelajaran yang membahas hal paling mendasar tapi sangat penting, yakni apa itu media pembelajaran. Kita akan menjelajah dari makna pembelajaran sebagai komunikasi sampai pada pemahaman mengapa media adalah jembatan penting dalam proses belajar. Ya, baik, di sini saya sudah membuat peta imajinasinya ya, bisa dilihat di sini. Nah, sini bisa dilihat. Ya, jadi yang pertama, pembelajaran adalah komunikasi ya. Pertama-tama mari kita tanyakan, apa sebenarnya yang terjadi saat seseorang belajar? Belajar bukan sekedar duduk di kelas dan mendengar penjelasan dari guru. Belajar adalah proses komunikasi. Artinya ada pertukaran pesan antara dua pihak, guru sebagai pengirim pesan dan murid sebagai penerima pesan. Seperti itu. Dalam proses ini, pesan berupa pengetahuan, nilai, atau keterampilan yang harus dipahami. Dan itu nanti bisa menghasilkan perubahan. Perubahan apa? Ya, ini bisa dalam cara berpikir atau kognitif ataupun aspek afektif atau psikomotorik. Kemudian di sini media sebagai saluran pesan ya. Nah, agar pesan tadi bisa sampai dengan baik, kita butuh media. Media pembelajaran itu berfungsi sebagai saluran atau jembatan komunikasi. Tanpa media, pesan bisa bias ataupun kabur atau bahkan tidak sampai sama sekali. Nah, ibarat surat yang tidak dikirimkan atau suara yang tak sampai ke telinga. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada unsur media ya. Ada unsur media dari hardware sama software. Tapi sebelum itu, media itu bisa berupa gambar, video ataupun animasi, bahkan tubuh guru itu sendiri ya, seperti itu. Kemudian kita akan membahas yang ketiga tadi ya, segmen yang ketiga yakni unsur media. Ada software dan ada juga hardware. Nah, media itu media pembelajaran itu memiliki dua unsur penting. Yang pertama yakni software, yaitu isi atau pesan yang ingin disampaikan. Bisa berupa cerita, konsep, fakta, ataupun keterampilan. Dan yang kedua, di sini ada hardware ya. Ada hardware. Ini adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu, seperti buku, proyektor, papan tulis, ataupun media digital. Nah, misalnya nih, video tentang sistem pernapasan. Isi atau narasi di dalam video itu adalah software. Sedangkan laptop atau layar tempat video diputar itu adalah hardware. Seperti itu kira-kira yang dimaksud dengan unsur media, yakni hardware atau software. Kemudian kita beralih ke segmen 4, yakni perkembangan konsep media atau paradigma media. Nah, di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Dalam sejarah pendidikan, cara kita memandang media itu juga berkembang. Paradigma lama, media dianggap cuman alat bantu visual. Paradigma sistematik, media mulai dipandang sebagai bagian dari sistem pembelajaran yang terintegrasi. Bisa dilihat di sini ya. Kemudian ada paradigma sumber belajar. Media itu bahkan bisa menggantikan peran guru dalam konteks tertentu, apalagi di era e-learning. Nah, jadi media bukan pelengkap, ia bisa jadi pusat pembelajaran itu sendiri. Kira-kira begitu untuk segmen yang ke-1, 2, 3, 4, yang keempat. Kemudian kita lanjut ke segmen yang kelima, yakni con of experience ya. Nah, salah satu konsep yang penting banget buat dipahami itu adalah kerucut pengalaman atau con of experience. Mohon maaf ya, videonya dijeda dulu. Baik, kita lanjutkan lagi penjelasan atau pembelajaran tadi ya. Tadi kita sampai pada segmen yang kelima, yakni con of experience dari Edgar Deer. Jadi salah satu konsep yang penting banget untuk dipahami itu adalah kerucut pengalaman atau con of experience dari Edgar Deer. Nah, ini adalah gambaran tentang tingkat-tingkat pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak, mulai di sini ya, di sini. Nah, di dasar kerucut ada pengalaman langsung, seperti melakukan eksperimen atau praktik nyata. Nah, di tengah kemudian ada gambar film atau simulasi. Nah, kemudian di puncak itu ada teks dan kata-kata yang sifatnya abstrak, seperti itu. Nah, buat siswa sekolah dasar, mereka ada pada fase operasional konkret. Mereka lebih mudah memahami pelajaran lewat media yang konkret dan visual, bukan yang abstrak seperti teks panjang, seperti itu.
Ya, di sini bisa dilihat sendiri ya nanti. Kemudian yang terakhir ya, mengapa media penting untuk anak SD ya? Karena mereka belajar melalui pengalaman nyata dan pengamatan langsung. Maka media seperti gambar bergerak, model 3D, bahkan permainan edukatif itu sangat membantu mereka. Media menjembatani hal-hal yang abstrak itu kemudian diubah menjadi hal-hal yang lebih konkret. Nah, kita bayangkan saja ya. Kita bayangkan dalam menjelaskan sistem tata surya hanya dengan kata-kata. Sulit bukan? Tapi ketika guru menunjukkan model planet atau video animasi, nah di situ anak-anak mungkin akan langsung bisa paham. Nah, kira-kira begitu untuk pembahasan di video ini. Kemudian dari pembahasan ini ya, kita bisa simpulkan bahwa belajar itu adalah komunikasi aktif. Kemudian media itu alat utama, bukan pelengkap. Dan untuk siswa SD, media pembelajaran adalah penentu keberhasilan belajar. Nah, kira-kira begitu pembahasan dari sini. Maka sebagai pendidik atau siapapun yang ingin menyampaikan ilmu, penting untuk memahami dan memilih media yang tepat sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, karena kita akan lanjutkan pembahasan hingga bab ke-10 di seri media pembelajaran, atau membaca dan menjelaskan buku media pembelajaran. Nah, di video berikutnya kita akan membahas tujuan, fungsi, dan manfaat media pembelajaran. Sampai jumpa, tetap semangat belajar dan terus jadi cahaya bagi sekitarmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.